Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita imannya sudah begitu, sudah datang inna dina indallahil Islam, maka ketika agama di sisi Allah itu hanya berpasrahnya hamba kepada Tuhannya, maka semua akan khusyuk. Sahadatnya khusyuk, iya kan? Salatnya khusyuk, zakatnya khusyuk, puasanya khusyuk, hajinya khusyuk. Khusyuk apa maknanya? Khusyuk itu suci tanpa dibarengi oleh kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud sucinya Tuhan, itu yang menggelar manusianya. Amin, amin, amin. Itu yang dimaksud khusyuk. Apakah khusyuk itu Allahu Akbar yang diingat Allah, Allah, Allah? Hanya itu? Bukan itu khusyuk. Iya. Yeah. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika hanya Allah yang akbar, maka ikutilah apa yang dipergerakkan Allah. Sendekaplah. Apa yang dimaksud sendekap? Matikan dirimu. Tujuan sholat 5 waktu itu agar kita belajar mati. Tapi anehnya kita tambah hidup. Masya Allah. Kita tambah hidup dan tambah jadi Tuhan, tambah merasa mulia dengan sholat kita, merasa mulia dengan zakat kita, ya kan? Iya. Benar. Kenapa? Karena dasarnya kita tidak beriman. Karena iman kita selama ini hanyalah iman kepada setan saja. Siapakah setan itu? Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa setan itu? Coba cek di dalam hati kita. Siapa yang paling wujud, melebihi wujudnya Tuhan? Kita sendiri kan? Nah, ya itulah setannya yang harus diperangi. Rahayu Mbak Kabul, monggo Rahayu Ugi. Al-Fakir, Kang Mas Al-Fakir, monggo. Begitulah, itulah yang dimaksud puncak-puncaknya iman itu ketika manusianya sudah meninggalkan syariat-syariat manusianya, karena sejatinya manusianya tidak bisa bersyariat, maka akan terganti dengan syariat yang mulia, syariat yang suci, yakni syariatullah yang berlaku atas diri manusianya. Itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu tidak membawa syariat-syariat sendiri. Yang dibawa adalah syariatullah, supaya manusia bisa berakhlak mulia, yang mana akhlak mulia itu ternyata ketika mengembalikan apa-apa yang bukan milik kita kepada Allah, itulah jalan lillahi ta'ala, itulah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia. Begitu. Mohon maaf, ada pertanyaan Kang Urip. Iya, silakan. Sebenarnya pertanyaan yang paling penting untuk saya pribadi ya mungkin juga ya terjadi juga dengan orang-orang untuk lain. Kita semua. Ya, untuk kita semua. Pertanyaannya begini. Jadi bisa dikatakan itu teori untuk mengarah ke sana, tapi yang paling penting adalah praktek cara bagaimana kita itu cepat sadar fakiru ilallah, bahwa semua itu kehendak Allah, itulah sebenarnya. Jadi terkadang itu di dalam diri kita itu kadang merasa pintar, merasa tinggi daripada orang lain. Memang bagi orang yang sudah tahu memang iya, tapi kadang seperti saya orang awam ini kadang belajar dan terus belajar begitu. Jadi makna belajar dan terus belajar itu
Yang terpenting jangan belajar makrifat. Kalau kita belajar makrifat ya tambah gaya. Kalah makrifatullah dengan makrifat kita, ya enggak? Ya memang. Selama ini kan yang ada makrifat manusianya yang merasa makrifat. Bukan makrifatullah. Apa sih makrifatullah? Bila diri manusiamu kau tenggelamkan di lautan uripe Allah, ya itulah makrifatullah. Ketika dirimu sudah tidak makrifat lagi. Enak kan tidak makrifat? Ya. Rasa itu ya. Enak tidak makrifat. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang datang ke sini dari Singapura, Malaysia, supaya apa? Di baiat itu supaya tidak merasa makrifat. Karena yang berhak makrifat itu ya urip dewe. Allah sendiri yang punya makrifat. Manusianya wis menengo wae deloken aku ayat-ayat Allah itu maknanya haulahu linuriyahu bin ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku, yang di mana ayatnya Allah ya yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi maknanya yang kita tempuh jangan belajar itu lagi. Yang terpenting belajar berpasrah diri, tenggelamkan dirimu di lautan hayatullah, supaya kita akep ndak iso ambaan maneh mati yo iku lho makrifatullah. Ketika kita sudah tidak merasa apa-apa, maknanya rasa-rasa yang kita rasakan selama ini rasa kita apa rasa Allah? Iya. Kalau kita masih bisa merasakan, ya berarti kan kita yang merasa makrifat daripada makrifatullah. Iya. Sudah tertipu namanya kita itu. Nah, jadi manusia itu tujuannya belajar syariat, tujuannya belajar toreko, tujuannya belajar hakikat, dan tujuannya puncaknya belajar makrifat, supaya sampai di puncak manusianya disuruh terjun bunuh diri supaya ndak makrifat lagi, baru itu jadi Rasulullah. Terkadang itu kalaupun aku dengar kadang itu tidak masuk dalam diri, tapi cuma teori. Kadang itu seperti itu. Ya seperti itulah makrifat apa tadi itu namanya itu ilmu itu tadi. Ma'rifatun nas. Hanya teori saja. Hanya teori. Jadi sesungguhnya kita belajar ma'rifatullah itu supaya apa sih? Bukan supaya kita sakti. Bukan supaya kita kenal Allah, bukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya kita belajar makrifat itu supaya Allah berkuasa atas diriku, bukan malah kita yang berkuasa atas Allah, ya enggak? Ya. Dan selama ini ditempuh kebanyakan orang kan begitu. Agar aku tahu Allah, berarti kan masih ada manusianya. Bagaimana mungkin Allah bisa diketahui ketika manusianya masih ada? Tidak bisa. Iya. Terkadang itu ada penerangan, ada pencerahan, itu cuma sekedar teori kalau aku rasakan itu seperti itu kadang. Jadi memang di sini di paparan uripe Allah ini hanya membela Allah, hanya membela keesaan Allah, membela ketunggalan Allah, membela keberadaan Allah daripada kemanusiaannya, ya enggak Kang Mas? Iya. Itulah orang-orang yang berjihad, berperang menuju Allah. Harus berperang melawan dirinya sendiri dulu. Iya. Baru bisa ketemu, ya kan? Maknanya bajunya harus dicopot dulu, tidak dipakai oleh Anda. Baru tahu baju itu, bahwa baju itu tidak bisa ngapa-ngapain, ya enggak? Ya. Baru tahu bahwa baju tidak punya makrifat, ya enggak? Iya. Nah, baru sadar man arafa nafsahu, bila manusianya sudah tahu keberadaan dirinya, yang sesungguhnya manusia itu gaib. Yang gaib itu sebenarnya manusianya, bukan Tuhannya. Coba secara logika, kalau Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada, apakah mungkin Tuhan yang gaib, Tuhan tidak ada menciptakan yang ada? Benar. Ya enggak.
Jadi Tuhannya harus nyata wujud zatnya dulu baru bisa mencipta yang wujud ini. Dari wujud kita inilah tanda bukti kenyataan kesaktian, kebesaran, ketinggian, kemahaakbaran Tuhan itu sendiri. Bila kita sudah tidak merasa bisa itu semua, baru suci Allahnya, ya kan? Seperti Kang Mas saat bayi. Secara syariat, kata orang tua, kata orang-orang yang melihat, bayinya ada, syariatnya ada, tapi hakikatnya Kang Mas berikan tidak ada di dalam bayi itu, ya enggak? Manusianya kan tidak ada, ya kan? Iya. Itulah disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Suci bersih dari apa? Dari kita. Dari pengakuan-pengakuan kita. Kenapa? Karena yang ada hanya dohir batinnya Allah yang ada. Lantas pasti suci. Suci dari apa? Kita waktu bayi tidak bisa ngaku-ngakui. Oh ini hidupku. Oh ini badanku. Oh ini lakuku. Oh ini sholatku dan sebagainya. Kenapa bayi itu suci meskipun tidak sholat? Kenapa bayi itu suci meskipun tidak bersahadat? Kenapa bayi itu suci meskipun tidak zakat? Kenapa bayi itu suci meskipun tidak puasa, tidak haji? Kenapa? Karena bayi belum bisa mengaku-ngakui syariat-syariat itu, bahwa dirinya lah yang mampu untuk bersyariat, ya kan? Ya, berarti manusia itu kalaupun ingin kembali ke sana itu memang harus seperti bayi itu berarti ya? Dari awal untuk kembali kepada yang awal, ya akhirilah peranmu, akhirilah riwayatmu. Maka yang ada hanya peran dan riwayatnya uripe Allah saja, ya kan? Ya. Waktu bayi dulu kan makan datang sendiri, apa kita yang usaha makan? Iya. Minum datang sendiri. Itulah nikmatnya Adam dan Hawa sebelum mengaku-ngakui, sebelum makan buah khuldi. Ketika Adam dan Hawa makan buah khuldi, ketika bayi sudah menginjak usia akil baligh TK, sudah berani makan buah khuldi, sudah berani makan buah yang terlarang. Apa? Buah pengakuan bahwa hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku. Maka otomatis saat itu juga sang bayi atau Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Apa yang dimaksud diturunkan ke dunia? Bukan turunnya seperti Mr. Bean, turun dari langit gedebuk, bukan itu yang dimaksud turun ke dunia itu. Maknanya ketika kita saat detik-detik akil baligh sudah merampas hak Allah, sudah merampas amanatullah, bahwa hidup ini dan badan ini hanya milik Abdul Halimnya, maka diturunkanlah Abdul Halim ke dunia. Maka hatinya hanya disibukkan dengan urusan-urusan dunia saja. Itulah yang dimaksud diturunkan ke dunia, Kang Mas. Benar. Bukan seperti dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar, ya kan? Iya. Serba imajinasi, padahal sudah nyata di dalam setiap diri manusia. Disitulah kadang. Memang Al-Quran itu indah, ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat, yang terrahasia, yang tak pernah bisa diungkap oleh manusia kecuali hanya diungkap oleh yang punya ayat itu sendiri, ya kan? Ya. Ngopi-ngopi, nanti tegang-tegang tidak masuk. Monggo, Masya Allah. Terkadang itu yang namanya nafsu. Kita hidup dunia terlalu lama, ini kadang banyak pengaruh juga. Itu ya memang karena itu tidak menyalahkan diri kita, nafsu kita itulah selalu terbelenggu. Ini mohon maaf saya bertanya, ini caranya agar kameranya bisa berbalik ke saya, ya apa yang dipijat? Di situ ada bulatnya. Pengaturan situ kan ada tulisan kamera balik. Ada bulatnya. Ada pengaturan di situ. Oh ya, ini ada bulat 3 ya. Coba itu dipijit-pijit.
Ya, Nanti ini bisa ada. kamera balik. Nah, ini baru. Bentar balik kamera kok balik lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى